Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers terkait ditolaknya gugatan pra-peradilan RJ Lino. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Andika Perdana dan juru kamera Amin Subarkah di Gedung KPK Jakarta. Ya Andika, apa tanggapan KPK setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan RJ Lino? KPK telah merespon putusan dari Pengadilan Jakarta Selatan terkait dengan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Dirut Pelindo II, RJ Lino. Dan yang pertama kami dengar, tim berita 1 TV merangkum dalam pernyataan pertama yang disampaikan oleh KPK yang tadi diwakili oleh Kabiro Humas, Yuyuk Andrianto, menyampaikan bahwa sebenarnya barang bukti ataupun 2 alat bukti telah cukup untuk menetapkan RJ Lino sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan krain yang terjadi pada 2010 lalu, di mana ada beberapa poin yang dicatat dan diamati oleh KPK, termasuk dengan ada tadi dibahas juga dalam sidang di Pengadilan Jakarta Selatan yang dalam di permohonan dari pemohon RJ Lino disampaikan bahwa ada tidak kerugian negara dari penetapan tersangka dalam kasus ini dan dari Pengadilan Jakarta Selatan, dan sesuai dengan disampaikan oleh Hakim PN Jakarta Selatan juga, KPK menilai ini sudah benar. Lalu sesuai dengan tadi pernyataan yang disampaikan oleh Pengadilan di Jakarta Selatan, keabsahan dari penyelidik juga sesuai dengan SK yang telah diputuskan. Seperti apa detailnya pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi? Berikut adalah pernyataan dari Kabiro Humas KPK. Ketentuan yang menyatakan bahwa sebelum menetapkan tersangka harus memeriksa tersangka dulu dan dibuktikan KPK dengan menyerahkan BAPK tersangka saat dimintai keterangan dalam penyelidikan perkara tersebut. Yang ketiga, terkait gugatan penyelidik dan penyidik yang tidak sah, Hakim berpegang pada Undang-Undang KPK dan berpandangan bahwa sepanjang diangkat oleh KPK yang dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai penyelidik dan penyidik, maka itu adalah sah. Kemudian yang keempat, terkait gugatan lain yang jumlahnya ada 8, seperti keterkaitan perbuatan melawan hukum, Hakim menilai bahwa sudah masuk pokok perkara dan bukan ranah pra-peradilan lagi ya, karenanya itu ditolak. Demikian juga terkait gugatan penetapan tersangka yang dinilai politis, itu juga bukan merupakan objek pra-peradilan. 4 poin yang disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung secara singkat tersebut, dan sayangnya belum ada lagi informasi kapankah KPK akan memanggil ataupun jadwal pemanggilan kepada tersangka RJ Lino dan kapan lagi ia akan diperiksa sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ani? Andika, sejauh apa penyidikan KPK dalam kasus korupsi yang menyeret RJ Lino ini? Kami tadi sempat menanyakan kembali kepada salah satu Kabiro Humas, termasuk dari informasi yang dirangkum dan didapatkan oleh tim berita 1 TV dengan adanya kurang lebih dari 10 saksi yang telah diperiksa oleh KPK, termasuk dari beberapa saksi yang telah hadir pada minggu lalu dan dalam minggu ini, termasuk nama seperti mantan Dirut Teknik Ferialdi Nurlan yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pengadaan container crane pada 2010 yang ia diperiksa sesuai dengan statusnya sebagai saksi untuk tersangka RJ Lino. Lalu bersama dengan ini juga ada dalam daftar dan jadwal pemeriksaan kepada Dawam Atmo Sudiro, pensiunan PT Pelindo II, yang tadi sayang sekali KPK tidak menjelaskan informasi dan apa poin utama dan secara umumnya pemeriksaan yang dilakukan pada hari ini. Dengan ada kurang lebih 12 hingga 14 saksi yang telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK dalam pernyataannya hari ini belum menyatakan kapan akan kembali memanggil atau memeriksa dari tersangka RJ Lino yang sebelumnya juga, dan tadi dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wakil Ketua KPK Besaria Panjaitan menyampaikan ia hanya menyampaikan pernyataan singkat bahwa KPK terus menyelidiki dan pasti terkait dengan kasus dari RJ Lino ini akan juga dibawa ke pengadilan dengan nanti memperoleh dan klarifikasi dan membandingkan keterangan-keterangan dari saksi yang nanti akan dibandingkan juga dengan informasi yang diperoleh dari RJ Lino sebagai tersangka. Dari KPK kami kembalikan ke Berita 1 Plaza. Baik Andika, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian reporter Andika Perdana dan juru kamera Amin Subarkah melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.